kebajikan untuk kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu juga dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang judulnya takut atau teknologi antisipasi hujan. Yang pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di kelas 12-2. Yang kedua, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12-2 dan Ibu Jumena SPD Imikom dan teman-temanku yang teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil alat kami teknologi antisipasi hujan. Sebelumnya kita akan mengenalkan diri dahulu. Ada sedikit akun. Jalan-jalan ke Surabaya. Setelah itu ke diri. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reno Haryanti. Nama saya Cahyati. Saya Sejati Irmasya. Dan nama saya Nama saya Asad. Baik, itulah anggota kelompok dari kelompok pertama. Kelompok kami membuat sebuah alat hujan yang digunakan sebagai peringatan dini turunnya hujan. Alat tersebut membantu individu yang sedang berada dalam rumah sebagai pengingat turunnya hujan, sehingga membantu individu untuk mengantisipasi bahaya benda yang sedang dijemur. Selanjutnya, apa sih teknologi antisipasi hujan itu yang akan dibawakan oleh Najwa Haisa? Oke, baik, selanjutnya itu teknologi antisipasi hujan berbasis Arduino Nano adalah sebuah elektronik yang menggunakan board Arduino Nano yang berfungsi sebagai peringatan dini turunnya hujan. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan alat-alat apa aja sih yang kami gunakan untuk membuat alat ini. Dalam keadaan mereka kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan mengenali alat-alat yang kami gunakan untuk membuat proyek kami ini pendeteksi hujan. Nah, di situ yang pertama ada buzzer 5V dan selanjutnya kita memakai switch atau bisa dibilang itu saklar. Nah, selanjutnya yang merah itu lampu LED 5 mm dan di sini ada Arduino Nano. Ini yang menjalankannya Arduino Nano CH340 dan kita memakai breadboard juga 400 T-point. Dan selanjutnya yang kita juga memakai jumper male female dan female to female. Dan selanjutnya yang terakhir kita juga memakai alat sensor hujan yang kayak sensor lainnya yang X2. Selanjutnya untuk rangkaiannya akan dijelaskan oleh Cahyandri. Nah, oke. Jadi inilah skema rangkaian teknologi antisipasi hujan dan codingannya. Nah, bagaimana sih cara memasangnya? Nah, jadi pertama itu cara memasang itu kan nih ada kabel merah ini, kabel VCC. Nah, VCC ini akan disambungkan ke Arduino Nano di pin 5 volt ini yang kabel merah ini. Nah, yang kedua itu ada ground. Nah, ground ini akan disambungkan ke Arduino Nano yang kabel hitam ini ke pin ground juga yang di Arduino Nano. Nah, yang biru ini adalah pin D0 yang akan disambungkan ke pin D2 di Arduino Nano. Nah, untuk sensor hujan 2-nya itu kurang lebih yang VCC dan ground-nya itu sama. Yang membedakan adalah cuma D0-nya itu. Yang dimana kalau sensor hujan 2 itu, yang D0 akan disambungkan ke pin D3 di Arduino Nano. Nah, untuk LED-nya itu, jadi yang kaki panjangnya itu positif yang akan disambungkan ke pin D4 dan yang kaki pendek itu yang kabel hitam itu akan disambungkan ke ground. Nah, untuk buzzer sendiri yang positifnya itu disambungkan ke D6 dan untuk groundnya itu akan disambungkan ke saklar dulu untuk bisa mematikan buzzer tersebut dan akan disambungkan ke ground di pin groundnya itu di Arduino Nano. Nah, sebelum itu selanjutnya itu ke codingannya. Nah, sebelum itu coding itu apa sih? Nah, jadi coding itu adalah menulis perintah dengan bahasa pemrograman agar komputer bisa menjalankan sesuatu.
seperti pemrograman ataupun aplikasi. Nah, jadi codingan ini akan dimasukkan ke Arduino Nano untuk menjalankan atau menghidupkan buzzer dan LED agar berjalan, dan sensor hujan ini untuk bisa mendeteksi air. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya ada bagaimana sih cara kerja alat yang kita bikin itu yang akan disampaikan oleh Cynthia Tasya Nurahman. Nah, sebelumnya kan alat yang tadi sudah selesai dirakit itu kemudian akan kami pasang pada bagian luar rumah dan juga di dalam rumah. Untuk sensor hujannya sendiri itu yang ini dan juga yang ini akan kami pasang di atap rumah ataupun di atas genteng. Untuk buzzer dan juga LED dan juga saklarnya itu kami pasang di dalam rumah, terutama pada bagian ruangan yang kedap suara. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Mohon maaf sebelumnya ini ada kendala. Nah, jadi saya jelaskan secara singkat aja ya. Jadi jika salah satu sensor hujannya ini tuh mendeteksi adanya tetesan air hujan, maka buzzer akan secara otomatis berbunyi dan juga lampu LED-nya itu akan secara otomatis menyala. Nah, seperti ini. Buzzer ini akan otomatis berbunyi dan lampu LED-nya itu menyala karena si sensornya ini itu mendeteksi adanya tetesan air hujan. Untuk buzzernya sendiri itu dapat dimatikan menggunakan saklar. Nah, namun lampu LED-nya itu akan terus menyala selama si sensor hujannya ini itu masih mendeteksi adanya tetesan air hujan. Jika sensor ini itu tidak lagi mendeteksi adanya air hujan, maka lampu LED-nya itu secara otomatis akan mati dan juga buzzernya juga seperti itu. Baik, selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan kinerja alat ini itu apa? Yang akan dijelaskan oleh Meisa Wijaya. Selanjutnya ada keunggulan dari menggunakan sensor hujan berbasis Arduino Nano. Yang pertama itu sebagai peringatan dini turunnya air hujan, yang kedua itu melindungi barang-barang kita yang sedang hidup di luar ruangan dari basahnya air hujan, dan yang terakhir yaitu boleh dipasang karena menggunakan alat-alat yang sederhana. Baik, di sini ada dokumentasi dari atau progres yang dari kita bikin itu dari kapan hingga presentasi atau uji coba yang akan dijelaskan oleh Rizky Adiansyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sesi dokumentasi pada saat pembelajaran proyek penguatan pabrik belajar Pancasila ini. Yang pertama, kita membentuk kelompok terlebih dahulu dan kita berdiskusi untuk membuat ini rekayasa teknologi. Kita berdiskusi dan sekian lama kita mendapatkan hasil, yaitu dengan membuat alat antisipasi hujan. Selanjutnya kita mempresentasikan hasil ide kita yang kita telah buat untuk membuat teknologi antisipasi hujan. Di sini kita mempresentasikan dengan menjelaskan fungsi dan alatnya itu berguna untuk kehidupan bermasyarakat. Slide selanjutnya yaitu